Assalamualaikum, semangat pagi. Masih tetap semangat pastinya. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin. Salam buat Uda dan Uni kami yang di rantau, yang lagi mengais rezeki di rantau orang. Jaga kesehatan, dimudahkan segala pekerjaannya, dan barokah rezekinya. Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita ingin berbagi pengalaman sekalian ngajak teman-teman jalan-jalan, yaitu kita ke Kilo Ampe-Ampe. Kita melanjutkan video sebelumnya, yaitu video part 1 pembongkaran, video part 2 pemasangan, dan video part 3 nya kita running mobilnya ke Kilo Ampe-Ampe. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part 1 dan part 2 nya, bagusnya di skip dulu biar nantinya nggak salah paham dalam mengikuti video part 3 ini. Nah, jadi siang ini habis duhur kita berangkat, kita ke Kilo Ampe-Ampe, yang mana kemarin kita tahu kasus mobilnya. Yang pertama ada kebocoran di packing turbonya, kemudian ada kebocoran di packing headernya, tenaganya sangat berat apalagi kalau ditanjakan. Jadi karena ada kebocoran, gas buangnya tidak full masuk ke turbonya. Nah, kemudian kita temukan yaitu kebocoran di intake. Sesuai dengan cerita ownernya kemarin, mobil ini kalau digas seolah ada jeda. Jadi mungkin teman-teman pernah merasakan, tapi kasusnya bukan di intake aja ya. Hal seperti ini banyak faktor. Cuma salah satunya di mobil ini, kebocoran di intake membuat tarikan mobil ini terasa ada jeda, atau boleh dibilang tidak spontan atau tidak responsif. Nah, jadi saat kita gas semacam ada jeda, nah baru kita merasakan tarikannya. Nah, itu kemarin ada kebocoran di lubang map sensornya, tempat pemasang map sensor, itu masalah di sealnya. Nah, kemudian ownernya selalu melakukan penambahan oli. Kemarin menurut perkiraan ownernya itu ada masalah di bagian cutter olinya. Setelah kita cek, ternyata oli yang ada di bawah, yang di blok mesin, yang di cutter oli itu berasalnya dari atas. Jadi ada kebocoran di packing atau seal cover valve-nya, yaitu bagian belakang. Jadi kalau kita lihat dari depan seperti ini, itu nggak kelihatan ada yang bocor, karena sealnya yang rembes atau yang bocornya itu ada bagian belakang. Nah, yang kedua ada kebocoran di seal lubang injektornya. Nah, untuk di NFL seal lubang injektornya terpisah. Nah, jadi yang kemarin bocornya di injektor nomor 1, 2, dan 3. Makanya oli selalu berkurang. Nah, kemudian kasusnya sering melakukan penambahan air radiator. Sedangkan ownernya pernah cerita ke kita kalau semua selang di jalur pendinginnya udah diganti, sampai ke radiator pun udah diganti. Setelah kami temukan indikasinya, yaitu kebocorannya ada di selang yang dari jalur EGR ke blok mesinnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini nggak akan kelihatan karena selangnya cukup tersembunyi di bawah intake. Nah, kenapa selama ini nggak ketahuan? Karena bocornya sangat kecil sekali. Kalau misalnya RPM-nya di bawah 2000, itu airnya cuma ngerembes aja di selang yang bocor tadi. Nah, nanti di saat ownernya becek gas 120 kpj, 110 kpj, nah baru airnya muncrat di selang yang bocor tadi. Nah, kenapa nggak ketahuan? Karena di saat kecepatan 120 kpj, itu mesin mobilnya udah panas, dan muncratnya tadi langsung ke blok mesin. Nah, air yang keluar tadi langsung kering, jadi nggak sampai netes ke bawah. Jadi pas sampai di rumah pun kita parkir nggak akan kelihatan airnya. Kami cek di bagian water pumpnya nggak ada rembesan. Ternyata masalahnya cuma selang jalur pendingin yang jalur EGR-nya ke blok mesinnya. Itu teman-teman tahu, kalau NFL saya yakin tahu, posisinya pas di bawah intake. Nah, kemudian kasusnya apabila ownernya menaiki tanjakan, itu walaupun cuma 100 meter perjalanan tanjakannya, nah temperaturnya langsung naik. Nah, begitu juga dengan kecepatan 100 kpj, 110 kpj, temperaturnya langsung naik. Kemudian dapat kasus, kami ditutup radiatornya. Ini kami ganti juga kemarin. Ternyata tutup radiatornya tidak berfungsi normal. Yaitu di saat mobil ini panas, yang harusnya tutup itu bisa mengeluarkan uapnya, tutupnya udah tidak normal atau udah rusak. Nah, jadi uap tadi terperangkap di jalur pendinginnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan temperatur mesin lebih cepat naiknya. Nah, jadi dari sekian kasusnya alhamdulillah kita temukan semua. Nah, cuma PR buat ownernya, kita wanti-wanti ganti baterainya, kemudian ganti timing belnya, kemudian ganti engine mounting bagian belakang, busing kiri dan busing kanan, sama ball jointnya. Nah, jadi kemarin total belanja partnya, kita ganti seal injektornya. Nah, untuk seal cover valve-nya tidak kita ganti karena masih bagus, cuma kita bantu aja pemasangannya pakai seler. Karena kalau yang orinya lumayan, sekitar 800 ribuan ya. Nah, mudah-mudahan mobil ini enak. Nah, hari ini kita bawa ke Kilo Ampe-Ampe. Apakah mobil ini nanti menanjak tetap di D atau pakai manual?
kemudian apakah temperaturnya tetap normal sampai di kilo ampe-ampenya. Ya mudah-mudahan aman. Tapi cuaca hari ini tidak mendukung teman-teman ya, karena mau hujan sepertinya. Jadi kalau seandainya nanti pengambilan videonya kurang bagus, harap dimaklumi. Nah, kita coba cek ke belakang. Seperti biasa kita bawa anak-anak sama mamanya. Nah ini, karena ada 2 orang bayi. Nah itu adiknya, sini abangnya. Nah oke teman-teman, kita jalan. Sekalian kita lihat pemandangan. Mudah-mudahan nanti sampai sana cuacanya bagus, kita bisa melihat Danau Meninjau secara keseluruhannya dari kilo ampe-ampenya. Ingat ya, jadi buat teman-teman yang lewat Sumbar, yang tidak lewat kilo ampe-ampe, rugi. Oke, yuk kita beres-beres, kemudian kita berangkat. Nah oke teman-teman, kita berangkat. Bumper mesinnya nanti kita pasang, karena nanti kita mau cek apakah masih ada rembesan oli. Oke bang, kita berangkat. Ayo Birong, ikut ya? Hah? Yuk, gas. Berangkat bang? Oke. Jadi kami kalau mau ke luar atau ke kotanya itu kita menempuh perjalanan sekitar 8 kilo area perkebunan. Nah baru kita bisa sampai ke jalan utama. Jadi harap dimaklumi aja kalau seandainya ada teman-teman yang WA yang lama kita balas atau mungkin susah untuk ditelepon. Ya karena suasananya seperti ini. Jadi kami di sini untuk sinyal internetnya cukup susah. Kita teleponnya cukup susah, apalagi hujan seperti ini biasanya kami tidak bisa telepon. Ya maklum teman-teman, namanya juga tinggal di desa, di kebun. Oke, kita lanjut perjalanan kita sekitar 4 kilo lagi sampai ke jalan utama. Nah dari jalan utamanya ke kelok satunya sekitar 15 kilo, 15 kilo ya? Sekitar 20 kilo ya? Sekitar 20 kilo. Nah oke teman-teman, kita sampai di simpang jalur utama. Nah kirinya kita ke kilo ampe-ampe, ke kanannya kita ke Padang kotanya.
Danau Meninjau. Nama daerah kecilnya Muko-Muko. Nah, di sini bendungan PLTA-nya. Temperatur normal, 1 jarum sebelum garis tengah. Nah, oke teman-teman, kita sampai di Kelompe-Ampe. Temperaturnya normal, masih 1 jarum sebelum garis tengah. Oke, kita ke bawah bentar. Nah, ini mau ke bukit tingginya. Nah, ini kita dari bawah. Nah, anak-anak juga masih pada tidur. Hei, pada tidur ya.
Nah, cuacanya kurang bagus, hujan. Oke, kita lanjut, kita mutar di atas, nanti kita tutup videonya di atas. Sekalian kita lihat pemandangan dan danau meninjaunya. Oke, aman. Yuk, kita lanjutkan. Nah, oke teman-teman, sepertinya kita tidak bisa turun karena lagi hujan. Tapi alhamdulillah semua pekerjaan kita selesai dan mobilnya kembali normal. Yang mana kasusnya kemarin packing turbo bocor, packing header bocor, seal injektor bocor, lanjut seal cover valve-nya bocor, temperatur yang selalu tinggi di saat menaiki tanjakan, radiator yang selalu berkurang, oli yang selalu berkurang. Nah, semua kasus itu udah terselesaikan semua. Jadi untuk menyelesaikan kasus ini semua, ownernya cuma belanja seal injektor aja dan beberapa part kecil lainnya yang kita beli di sini aja, itu seperti selang. Nah, kita harapkan ke depannya mudah-mudahan si omnya dan badaknya tidak keluar masuk bengkel lagi dan bisa nyaman menikmati setiap perjalanan bersama badaknya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah cara penjabarannya, atau mungkin bahasa mekanikalnya, atau pengambilan gambar yang tidak sempurna. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga. Salam mudahnya merawat Captiva.